Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya untuk link keduanya ya. Bentar ya. Baik, tadi yang pertama udah dijelaskan tentang buku ya, kemudian tentang undang-undang yang mau dibeli ya. Yang selanjutnya ini Bu akan jelaskan sedikit tentang konsep ya, konsep RG, Restoratif Justice dengan konsep diversi ya. Jadi itu ada di dalam Undang-Undang 11 2012 tentang SPPA ya. Nanti kalian bisa baca itu ada di beberapa pasal tentang bagaimana proses gakumnya melakukan proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan konsep restoratif justice ya. Nah, sedikit tentang diversi ya atau konsep restoratif justice. Jadi ada dia tiga segitiga bermuda kalau kita bilangnya. Tiga segitiga itu dia konsep dari Tony Marshall Wall ya, menjelaskan bahwa ada tiga unsur untuk memenuhi terjalinnya atau terlaksananya diversi. Yang pertama itu dia ada justice-nya, ya, ada hukum itu sendiri. Yang kedua itu dia ada pelakunya, ya, atau si tersangka atau anak yang berhadapan dengan hukum. Dan yang ketiga itu dia ada pihak korban. Nah, di luar itu juga dia ada community atau komunitas lain yang mengawasi atau ikut serta dalam diversi itu. Itulah yang kalau kita kenal ada BAPAS ya. Kemudian juga ada tokoh-tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Jadi konsep diversi ini sebenarnya dia itu mirip-mirip dengan mediasi ya. Tapi kan mediasi itu hanya ada dalam ranah perdata, sedangkan untuk pidana tidak ada ya. Kenapa? Karena pidana ini dia hukum publik, sedangkan dia perdata itu dia private. Jadi kalau dia hukum publik atau hukum yang dia berlaku secara umum dan itu hubungannya antara warga dengan negara, tidak ada mediasi seperti itu. Nah, baru pertama inilah gitu di dalam Undang-Undang 11 2012 ini konsep restoratif justice atau dia mirip-mirip dengan mediasi ini masuk ke dalam proses dari anak-anak yang berhadapan dengan hukum ya, karena adanya banyak pertimbangan, kemudian juga banyaknya aktivis-aktivis yang menyuarakan ya bahwasanya konsep ini bisa masuk ke dalam Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka masuklah konsep restoratif justice ini dengan prosesnya diversi itu ke dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak ya. Jadi diversi dan RG ini dia merupakan sebuah cara atau mekanisme bagaimana kasus-kasus ya anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini dia tidak lanjut langsung ke dalam proses hukum. Jadi konsep restoratif justice ini memberikan sebuah solusi perdamaian ya. Bagaimana anak-anak sebagai pelaku ini bisa didamaikan terlebih dahulu sebelum dia masuk ke dalam proses hukum. Nah, undang-undang ini juga menjamin dan mewajibkan ya, mulai dari tingkat kepolisian sampai kejaksaan dan hingga pengadilan hakim itu sendiri, ketiga gakum ini harus melaksanakan diversi, wajib ya. Jadi kalau tidak ada salah satunya tidak menjalankan atau tidak melaksanakan diversi, maka dia bisa dikenakan sanksi kode etik atau sanksi internal seperti itu. Nah, jadi memang diversi ini merupakan proses baru ya, tetapi untuk 2021 ini sudah banyak ya. Dan sudah banyak yang Ibu lihat dari penelitian-penelitian mahasiswa, baik penelitian teman sendiri dan penelitian Ibu, proses diversi ini banyak memberikan putusan bebas ya. Artinya perdamaian itu terjalin dengan baik. Jadi banyak anak-anak yang dulunya mungkin sebelum ada proses diversi ini dia masuk ke dalam tahanan, tetapi dengan adanya konsep diversi dengan semangat restoratif justice, anak-anak tersebut bisa didamaikan seperti itu. Itu dari penelitian-penelitian mahasiswa ya,
penelitian teman-teman Ibu dan penelitian Ibu sendiri, ternyata konsep diversi ini sukses gitu. Artinya sukses, anak-anak yang melakukan kejahatan-kejahatan ringan, ya, misalnya pencurian, ya, atau kejahatan perkelahian, atau bullying seperti itu, ya, atau kejahatan-kejahatan kenakalan remaja lainnya, ya, kecuali yang dia 7 tahun ke atas, ya, vonisnya tidak boleh gitu, karena di dalam undang-undang itu ada batasan kasus-kasus anak yang boleh diversi itu hanya 7 tahun ke bawah tuntutannya. Nah, itu sukses. Artinya apa? Perdamaian atau diversi yang dibuat oleh baik dari tingkat polisi, jaksa, sampai hakim, ini sukses, berhasil. Banyak putusan perdamaian yang dikeluarkan. Nah, itu memang ada putusannya gitu ya. Jadi keberhasilan itu memberikan sebuah harapan bahwa anak-anak yang melakukan kejahatan-kejahatan ringan itu atau kejahatan yang tidak terlalu berat, ya, itu bisa diberikan atau dikembalikan kepada orang tuanya atau bisa dibimbing oleh dinas sosial, ya, jika mereka tidak memiliki orang tua. Artinya tidak serta-merta langsung masuk ke dalam proses hukum seperti itu, ya. Yang paling banyak itu di daerah Binjai, Deli Serdang, Kota Medan juga, ya. Proses diversi ini banyak menemukan titik perdamaian. Walaupun memang ada beberapa kasus, ya, yang dia itu gagal, tidak bisa dilakukan perdamaian dan lanjut sampai dengan ke pengadilan, dan pengadilan melakukan diversi gagal juga, maka jatuhlah vonis hakim. Ya, memang ada juga yang korban atau yang merasa pihak yang dirugikan itu tidak ingin melakukan perdamaian. Jadi itulah konsep diversi dengan semangat restoratif justice itu ingin memberikan harapan bahwasanya jangan sampai anak-anak sebagai pelaku ini bisa langsung masuk ke dalam sel tahanan, tetapi berikan mereka kesempatan untuk melakukan koreksi diri, melakukan perdamaian, ya, agar mereka ini tidak serta-merta langsung masuk ke dalam sel tahanan seperti itu, ya. Walaupun itu semua memang banyak, ya, ada seperti bilang 3 piramida tadi, ya, ada community-nya di luar, ya. Jadi ada pelaku, ada korban, ada justice-nya, dan juga ada community, ada bapasnya, ada tokoh masyarakatnya, ada tokoh agamanya yang memberikan sebuah atmosfer untuk melakukan yang namanya perdamaian. Dan ini semua, ya, harus dilakukan dari tingkat kepolisian, kejaksaan, sampai pengadilan, ya, seperti itu. Ya, itulah sebuah pembaharuan hukum mungkin, ya, pembaharuan hukum untuk khususnya untuk perlindungan anak-anak seperti itu. Jadi memang restoratif justice itu dia sebuah konsep, dan diversi itu adalah sebuah cara untuk menerapkan bagaimana konsep restoratif justice ini bisa terjadi atau masuk ke dalam sebuah ranah hukum, ya. Itulah dia masuk ke dalam Undang-Undang 11 2012, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ya. Mungkin itu dulu, ya, sedikit dari Ibu tentang konsep restoratif justice dan diversi, ya, yang merupakan pembaharuan hukum, ya, khususnya untuk hukum perlindungan anak. Dan di sini dikhususkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Baik, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang konsep diversi dan restoratif justice ini. Silakan Ibu berikan kesempatan kalian untuk bertanya. Fine, ya. Ada mungkin yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau untuk kasus misalnya penganiayaan lah, Bu, dia dikeroyok sama teman-temannya, habis itu dia nggak kedengaran suaranya, Septa. Coba kuat sedikit. Misalnya terjadi suatu pengeroyokan lah, Bu, yang dilakukan oleh anak-anak, kan misalnya bullying, Bu. Habis itu anak korban tersebut meninggal lah, Bu, meninggal.
Apakah para Septa, mana Septa? Bisa diketik aja Ibu? coba di message-nya. Oh ya Ya Bu, ya nggak Bu. kedengeran. Apa mungkin karena ribut kali ya di apa Ibu ini ya? Coba boleh diketik aja Septa di message kita ya. Oke, jadi memang Septa boleh ketik ya, nanti Ibu tanya, Ibu jawab ya. Jadi memang konsep diversi dan restoratif justice ini, mana dua-dua ya? Si Raji? Memang ini konsep yang baru ya, walaupun memang mana Bang Rajinya ya? Sini Pak ya. Jadi ini memang konsep yang baru dan ini baru masuk di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak kita ya. Di undang-undang yang lainnya itu nggak ada masuk gitu. Dan memang tidak boleh kalau di hukum pidana kecuali perdata. Perdata pun namanya itu adalah mediasi ya. Memediasi seperti itu. Kalau dia di dalam hukum publik kita tidak ada. Mana tadi si Septa? Oke, misalnya terjadi pengeroyokan dan bullying akhirnya mati Ya Bu, itu Bu. tanpa cacat baik fisik. Ya, baik. Oke, Ibu udah bisa tangkap ya. Jadi memang kalau terjadi ya, memang di dalam Undang-Undang 11 2012 itu dia korban tersebut kalau memang putusannya atau tuntutan dari jaksa itu 7 tahun ke atas tidak boleh ya. Tidak boleh dilakukan diversi. Misalnya korbannya cacat seperti dia kan baik fisik maupun mental, boleh nggak Bu dia dilakukan diversi ya? Tergantung kalau dia tuntutan dari jaksanya itu misalnya 10 tahun ya atau misalnya 8 tahun aja itu nggak boleh diversi. Tetapi kalau 7 tahun itu boleh. Kalau dia cacat fisik, Bu, gimana? Atau mental ya? Si korban mau nggak melakukan misalnya ganti rugi ya? Artinya apa? Cacat fisiknya itu dia mau nggak melakukan pengobatan, memberikan pengobatan kepada si korban. Kemudian kalau mental juga mau nggak memberikan terapi psikologis atau segala macam. Kalau memang bersedia, ya tidak apa-apa, boleh dilakukan diversi seperti itu dengan tuntutan jaksa itu tidak 7 tahun ke atas ya. Kalau 7 tahun ke bawah ya tidak apa-apa gitu. Artinya apa? Kembali lagi kepada si korban ya dan juga kepada si pelaku dan lebih banyak memang perdamaian ini titiknya itu di korban gitu. Korban tuh mau berdamai atau tidak dan si pelaku itu sanggup enggak gitu. Sanggup nggak si pelaku ini memberikan restitusi atau memberikan ganti rugi ya terhadap si korban. Seperti itu ya. Seperti itu ya mungkin Septa ya. Ya Bu, paham Bu. Ya oke. Jadi memang banyak kasus-kasus yang berujung tidak pada perdamaian ya. Mungkin seperti ini, misalnya cacat fisik dia patah kaki anaknya misalnya ya, tulak-tulakan, main-main rupanya patah atau sengaja ditabrak, ya itu bagaimana? Nah tergantung kembali kepada korban gitu. Mau nggak dia melakukan perdamaian ya? Kalau dia mau ya yang ikhlaskan yang namanya anak-anak seperti apa kurang pengawasan segala macam ya udah lakukan perdamaian dengan syarat-syaratnya. Tapi kalau tidak mau si korban ya itu akan tetap lanjut melalui proses hukum seperti itu ya. Si anak yang melakukan kenakalan atau mengakibatkan kecelakaan fisik ya itu harus tetap diproses secara hukum. Mungkin itu ya dari Ibu ya. Kalau ada lagi yang mau bertanya, nanti boleh dibuat di WhatsApp grup kita dan akan Ibu jawab ya satu persatu ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita ya untuk hukum perlindungan anak. Dan minggu depan kita juga masuk di 4:30 ya, 4:30 dan kita lanjut lagi agar kita minggu depannya lagi tuh bisa UTS seperti itu ya. Jadi kita emang mengejar ketertinggalan karena memang dapatnya kelas ibu ini juga terlambat gitu ya.
karena ada peralihan dari dosen lain gitu. Oke, terima kasih dari Ibu. Kita jumpa hari Sabtu depan di jam 4:30 lagi ya. Kita lanjutkan dengan 2 link Zoom juga. Dan Ibu harapkan sudah beli bukunya, buku hukum perlindungan anak, dan juga sudah punya undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan pidana anak ya. Baik, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.